Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang tumbuh kembang anak kembali. Dan di sini akan aku khususkan buat kalian yang merasa punya anak TK atau kalian itu punya anak SD kelas 1, kelas 2 dan kalian merasa kesulitan untuk mengenalkan huruf atau ngajarin membaca. Nah, kayak gitu ya. Nah, mudah-mudahan di video kali ini ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku akan share kembali tentang pengalaman pribadi aku dan juga pengalaman anak aku, ya, Muhammad Bintang. Alvaro. Oke, Muhammad Bintang Alvaro. Nah, di sini aku akan ngejelasin ke kalian ya, kenapa sih kalian itu perlu memahami kondisi anak kalian ketika anak kalian itu susah menerima pelajaran atau mengenalkan huruf atau membaca. Nah, di usia-usia sekitar 7 tahun, 6 tahun. Nah, kalian merasa kesulitan untuk ngajarin anak kalian ya. Aku akan share sedikit ya. Jadi kita belajar bareng-bareng tentang tumbuh kembang anak. Jadi buat kalian yang punya pengalaman, silahkan komen di bawah juga boleh, kasih tahu ke teman-temannya biar teman-temannya itu tahu ya. Jadi di sini aku akan ngasih tahu nih, banyak banget ibu-ibu ya, patokan anak itu normal itu bisa jalan, bisa ngomong. Itu patokan ya. Aku pun begitu dulu berpikirnya. Ternyata banyak banget ya. Masalah tumbuh kembang anak itu ternyata banyak banget dan kadang kita nggak terpikirkan ya. Dan di sini buat kalian nih yang ngerasa punya anak TK usia 6 tahun atau 7 tahun, kalian kesulitan mengenalkan huruf, kesulitan dalam belajar, coba tolong cari tahu ada apa anak kalian ya. Jangan berpikir anak ini males, jangan berpikir anak ini nakal, jangan berpikir anak itu BODO. Jangan ya. Di sini kalian harus tahu ya, ternyata masalah-masalah pada anak itu banyak banget. ASD, autis, ADHD, gangguan fokus, disleksia ya. Jadi banyak banget anak yang susah untuk belajar membaca atau mengenal huruf karena dia itu disleksia. Ya, disleksia itu apa? Jadi dia itu kalau misalkan belajar, dia itu kayak ngacak, melihat huruf itu ngacak. Dia kesusahan dalam menyusun huruf ya. Dia mengenal huruf itu susah, apalagi belajar membaca. Nah, di sini pentingnya kalian menjadi ibu yang pintar, orang tua yang pintar, cari tahu gimana nih caranya ngajarin anak spesial kalian ya. Dan kalian pasti ngomong ya, "Ah, kamu udah punya anak udah bisa baca, udah bisa ngaji, kamu bisa ngomong gampang nih kayak gitu." Dan di sini aku akan ngasih tahu ke kalian, Bintang itu diagnosanya ADHD. ADHD itu gangguan fokus. Gangguan fokus itu apa? Dia nggak mau fokus, nggak mau diem. Dan sekali lagi aku selalu bilang ya, anak pinter kalau punya gangguan fokus itu percuma. Makanya sering banget kalian denger ibu-ibu ngomong, anak aku tuh sebenarnya pinter tapi nggak mau diem. Anak aku tuh sebenarnya pinter tapi males. Anak aku tuh sebenarnya pinter tapi dia itu kayak disuruh belajar itu nggak mau, nakal. Nah, selalu kayak gitu ya. Pernah dengar kayak gitu ya. Nah, jadi di sini aku akan share sedikit ya. Jadi si Bintang itu kan memiliki gangguan fokus. Dia itu susah fokus ya. Biasanya anak ADHD itu kalau misalkan disuruh belajar diem itu kesusahan karena dia nggak fokus. Dengar suara teng-teng fokusnya langsung terganggu, pindah ya. Nah, di sini ada caranya untuk ngebantu anak seperti itu. Caranya dengan distimulasi, dengan dilatih ya. Kalian selalu ngomong misal, kamu ngomong doang ya, dan kamu ngomong begitu karena anak kamu tuh udah bisa baca, udah bisa ngaji, udah bisa pinter lah. Kalian nggak tahu ya perjuangan aku agar si Bintang itu bisa fokus saat belajar. Kalian nggak nanya kan perjuangan aku kayak gimana. Jadi kalian harus tahu dari usia 3 tahun si Bintang itu udah aku latih fokus sendiri. Ya, udah aku latih fokus sendiri. Makanya banyak banget orang yang ngomong Bintang nggak mau diem, tapi kenapa kalau misalkan belajar itu dia mau waktunya dia bagian dia ngaji, waktu dia bagian ngebaca dia mau diem. Karena si Bintang udah aku latih ya, meskipun dia belum 100% ya, nggak tahu ya akan 100% atau enggak, aku nggak ngerti. Yang jelas untuk anak kayak Bintang itu harus dibantu gimana caranya dia itu tahu aturan, harus bisa membedakan mana yang baik mana yang benar, terus harus dilatih
fokus, jam tidurnya harus apa ya, tertib ya. Jadi anak kayak dia tuh harus ditertibkan ya, dibantu dengan kita. Kita nggak boleh cuek, kita tuh nggak boleh yang males. Nah, kalau misalkan Bintang nih dengar kata-kata yang tidak sopan, itu akan sulit banget untuk ngilangin. Jadi ya jalan satu-satunya ya, aku tuh nggak boleh capek ngingetin, Bintang nggak boleh main jari tengah, Bintang nggak boleh ngomong kayak gini. Dan untuk anak normal pun kadang kesusahan, apalagi anak model kayak Bintang ya. Dan untuk anak disleksia nih ya, sebenarnya aku nggak ngerti ya yang berhak mendiagnosa anak itu disleksia atau ASD atau ADHD itu ya hanya dokter ya. Cuman kalau misalkan kalian ngerasa anak kalian itu punya ciri-ciri seperti yang aku sebutkan, ya alangkah baiknya kalian cari tahu nih. Kalian pergi ke dokter tumbuh kembang ya, kalian cari tahu anak ini tuh disleksia atau ADHD atau ASD ya. Kalau misalkan kalian udah tahu nih, kalian udah tahu, minimal kalian harus cari tahu caranya untuk mendidik anak ini, untuk ngasih pelajaran apa ya, untuk ngajarin dalam akademisnya itu ada caranya ya. Kalau misalkan dia diagnosanya diseleksi, dia tuh nggak bisa loh cuman ngasih buku terus ini tuh A, yang ini tuh B, yang ini tuh ba, yang ini B. Nggak kayak gitu caranya. Tapi ada caranya, entah diwarnai, entah pakai cara menyenangkan dengan gambar-gambar, dengan kita neranginnya itu dengan penuh senyuman, jangan pakai marah, jangan pakai kita, "Hayo belajar, ayo. Ini apa? Ini ba, ini B, ini U." Coba ulangin. Anak itu akan kesulitan jika anak itu memang punya gangguan ya. Kalau anak normal mungkin akan mudah ya. Cuman buat anak gangguan yang misal disleksia, ini akan kesulitan. Dan ini akan aku garis bawahi, anak disleksia atau anak ADHD itu tidak mengganggu kecerdasannya, itu nggak terganggu ya. Dia hanya butuh cara belajar yang berbeda ya. Kalau anak normal mungkin akan dikasih tahu ini A ya, besoknya dia akan mengingat ini A. Tapi kalau misalkan untuk anak yang spesial, itu tuh akan kesulitan, makanya dia belajarnya harus pakai cara, entah diwarnain, entah dengan cara yang menyenangkan, dan wajib diulang-ulang. Wajib diulang-ulang. Ingat ya, kita nggak mengharapkan anak itu harus pinter banget. Minimal kalau misalkan kalian tahu anak kalian spesial, minimal yang harus kalian lakukan adalah berusaha agar si anak itu bisa mengikuti, tidak ketertinggalan banget. Nah, kayak gitu ya. Intinya tuh intinya kuncinya tuh di kalian ibu yang paling utama, dan juga ayah ya. Jadi kalau misalkan kalian nih udah tahu anak kalian itu ASD, ADHD atau disleksia, kalian udah tahu nih cara ngedidiknya nih, udah tahu nih treatmentnya kayak gini ya, kalian jalanin ya. Meskipun itu ada perubahan sedikit, kita syukuri ya. Jadi kalian tahu nggak, kayak model kayak Deddy Corbuzier, kayak Aska, itu tuh dia disleksia, dia tuh kesusahan dalam belajar membaca, kesusahan mengingat nama, kesusahan mengingat jalan. Nah kayak gitu ya, kesusahan. Jadi itu tuh ada caranya ngajarin anak itu biar bisa baca. Meskipun ya dalam kehidupan selanjutnya sisa-sisa sedikit disleksianya itu ada, tapi kita gali kemampuannya itu apa nih, pasti ada kelebihannya apa nih. Nah kayak gitu ya. Dan untuk Bintang ya ADHD, jadi ada 4 dokter ya. 4 dokter tuh ya, dokter anak, dokter umum, dokter tumbuh kembang. Dia selalu bilangnya begini, anak ADHD itu biasanya ada kelebihan ya. Kita cari tahu kelebihannya apa ya. Jadi kekurangannya itu biasanya ada kelebihannya, kita fokus cari tahu di kelebihannya, dan kekurangannya kita bantu pelan-pelan, kita bantu semaksimal mungkin. Jangan cuek terus pasrah aja, nggak boleh ya. Jadi kita tuh nggak tahu nih ke depan, masa depannya anak kita itu akan menjadi apa, kita nggak tahu ya. Jadi mereka itu bukannya maaf BODO, tidak, dia hanya butuh cara untuk ngasih tahu ke mereka, butuh belajar yang berbeda. Nah intinya tuh kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian teman-temannya Bintang mungkin sebagian tahu ya, si Bintang itu sebenarnya kesulitan juga mengingat nama-nama teman-temannya. Kecuali teman-teman yang sering berantem sama dia akan mengingat. Bahkan kadang dia tertukar nyebut nama temennya.
Makanya sekarang ini tumbuh kembangnya Bintang ya setelah terapi ini ada apa sih perubahan-perubahan ya. Apalagi Bintang masuk di dunia sekolah, ketemu banyak teman, ketemu guru, dan mulai pas masuk sekolah itu Bintang itu sebenarnya baru-baru banget bisa ngomong ya, dua arah ya. Jadi dulu Bintang bisa ngomong ya. Kalian pasti berpikir, ah anakku bisa ngomong, tapi kalian berpikir nggak, kalian itu pernah melihat anak yang nggak bisa ngasih pertanyaan ke kita? Misal, mami, ayah kemana? Nah kayak gitu, mami, Bintang hari ini berantem sama si A. Dia mulai bisa bercerita. Ya, ini adalah perkembangan yang luar biasa buat aku dan aku syukuri. Makanya kalau misalkan Bintang cerita, mungkin ceritanya masih agak negatif ya. Misal si Bintang, mami hari ini Bintang berantem sama si S karena si S begini begini begini. Ini adalah hal yang aku syukurin, dan tetap kita arahkan ya, berantem itu nggak boleh, memukul itu nggak boleh, ngerambil mainan teman itu juga nggak boleh. Kita selalu ingatkan terus menerus biar hal itu ngeset di otaknya ya. Dan kalian tahu handphone itu benar-benar sangat merusak otak anak kecil ya. Jadi kalau misalkan anak kalian itu misal autis, misal anak kalian itu ADHD, misal anak kalian itu apa ya namanya, disleksia, dan kalian nggak mencoba untuk merangsang kalian tapi kasih handphone, itu ditakutkan apa yang ditonton itu akan ngeset di otaknya, dan untuk merubahnya itu kalian susah ya. Jadi di sini buat kalian yang ngerasa punya anak spesial, dia suka tantrum, ya aku cuma bisa bilang sabar, sabar dan dibantu semaksimal mungkin ya. Jadi buat kalian nih ya, si Bintang itu buat bisa di titik seperti ini ya, seperti ininya itu apa? Bukan berarti Bintang itu pinter ya, bukan. Alhamdulillah Bintang bisa baca 2 suku kata, dia bisa ngaji, udah di jilid 2 metode Qiroati, dan itu tuh perjuangan aku ya. Perjuangan aku apa? Perjuangannya tuh bukan cuma ngasih tahu nih A, ini B, ini C, bukan, tapi dengan melatih fokusnya. Dan di sini kalian tahu pelajaran TK, pelajaran PAUD itu tuh pelajaran yang kalian menurut kalian itu hanya bermain ya, padahal itu bagus banget untuk merangsang otak anak kalian ya. Kalian berpikirnya ah apaan tuh belajarnya kayak gitu-gitu, yang dimau kalian itu belajar ngitung, belajar baca ya kan, yang kalian mau tuh kayak gitu karena kalian berharap nih si anak ini bisa baca. Padahal kalian tahu nggak, buat anak yang susah fokus ini akan kesulitan sekali ya. Jadi bukan dia nggak mampu, bukan dia males, bukan dia bodoh, tapi dia itu kesulitan ya, kesulitan karena di setnya sama Allah. Otaknya itu misal otak ADHD, otaknya itu anak disleksia. Jadi mereka akan kesulitan. Jadi ada cara tersendiri untuk menghadapi anak-anak seperti itu ya. Dalam belajar, dalam mendidik, kalian harus cari tahu ya caranya. Jangan cuma diem aja. Apalagi untuk anak ADHD, dari hal sekecil apapun kalian itu nggak boleh lengah, harus nggak boleh capek. Ngerti nggak? Ingetinnya. Misal dari hal ngomong, bersikap, adab, itu tuh kalian tuh nggak boleh capek. Karena kalau misalkan kalian capek, capek mengingatkan, bodoh amat, itu tuh akan terbawa nyampe dewasa ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu ya bukan tentang dalam sekolah nih ya, khususnya ya bukan tentang akademis aja. Jadi banyak tentang keberanian, tentang sopan santun, bersosialisasi ya. Jadi kalau misalkan kalian menyekolahkan anak di TK, kalian ngerasa apaan nih TK kok nggak ada pelajaran kalistung, TK kok isinya bermain-main aja. Dan kalian tahu tempat terapis itu tuh isinya kayak gitu ya. Intinya ya, ini ya aku kasih tahu nih ke kalian, tempat terapis tumbuh kembang isinya itu pelajaran-pelajaran yang ada di TK, yang di PAUD ya. Itu tuh karena untuk menstimulasi otak anak kalian itu berkembang, ngerti nggak ya? Jangan berpikiran kalistung 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 ya. Dan aku tuh termasuk orang yang dulu berpikiran tentang kalistung, anakku harus bisa baca, harus mengenal huruf. Yang aku di otakku tuh kayak gitu dulu ya. Cuman ternyata pas aku mengalami sendiri anakku memiliki gangguan fokus, ternyata untuk melatih anak dengan gangguan fokus dengan bermain hal-hal yang kesannya sepele, tapi ini melatih anak untuk fokus,
melatih anak fokus. Fokus itu gimana? Dia diem, ya, dia diem memperhatikan, ya, belajar. Saatnya belajar dia akan memperhatikan. Tapi kalau gangguan fokus, ya, misalkan anak ADHD, dia nggak betah lama-lama, dia nggak betah lama-lama belajar, meskipun dia pinter sekalipun, ya. Dan untuk anak disleksia, dia akan kesulitan untuk mengenal huruf atau membaca, ya, karena dia ngelihat huruf tuh bingung, dia tuh bingung, ya. Nah, caranya apa? Ya entah pakai warna, diulang terus pelan-pelan. Nah, caranya tuh kayak gitu, ya. Tapi kalau anak disleksia ini udah bisa membaca, kesulitan-kesulitan itu udah teratasi, anak ini akan menjadi sangat pintar kalau memang IQ-nya itu tinggi, ya. Jadi anak yang nggak bisa membaca belum berarti dia itu BODO, ya. Dia hanya butuh cara aja belajar, ya. Dia hanya butuh cara belajar yang sesuai dengan keadaan dia. Nah, kayak gitu. Anak adik-adik pun begitu, dilatih fokusnya. Biar pas waktunya belajar dia mau diam, dia mau memperhatikan, ya. Kalian kalau misalkan kalian yang paham akan mengerti ketika kalian masuk dunia TK atau PAUD, ya. Kalian akan pasti bisa membedakan, oh ini anak ini kayaknya ASD deh. Oh ini kayaknya anaknya ADHD deh. Ini kayaknya anaknya disleksia deh. Nah, kayak gitu, ya. Jadi anak ASD atau autis, ya, autis itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah, ya. Kalau yang anaknya ringan, kelihatannya anaknya bisa ngomong, bisa belajar, cuman ada keanehan-keanehan yang gak kalian sadari. Misal nih, kalau misalkan waktu kecil biasanya dia akan menirukan apa yang kita ngomong. Bintang mau kemana? Dia malah akan menirukan Bintang mau kemana. Atau mau melakukan hal yang berulang-ulang, entah tangannya suka begini-gini berulang-ulang, atau apapun itulah, ya. Kalau misalkan dia seneng, dia suka begini-begini. Ingat ya, usia 4 tahun ke bawah, ciri-ciri ASD atau ADHD terkadang kelihatannya ciri-ciri anak itu tuh di usia 3 tahunan, ya. Jadi kalau misalkan apa sih namanya, diagnosanya itu harus di atas 4 tahun, ya. Jadi sifatnya itu harus di atas 4 tahun. Cuman untuk anak autis, anak ADHD udah bisa dilihat dari usia 2 tahun, ya. Cuman makanya di sini perlunya kita kayak sadar anak kita tuh ada apa gitu loh. Kayak Bintang itu nggak bisa di tempat keramaian, karena kalau misalkan dia di tempat keramaian, dia akan lari kemana-kemana, ya. Meleng sedikit hilang. Dia hobi loncat-loncat. Dia kalau di rumah orang ngeksplor, dia megang-megang. Dan dia seringnya itu memotong pembicaraan ayah ibunya, ya. Jadi kalau ibunya lagi ngomong sama orang, dia akan, mami jangan ngomong, mami diem. Nah, selalu memotong pembicaraan orang. Mungkin buat orang yang lihat Bintang nggak apa-apa, Bintang itu anak sehat, Bintang itu pinter. Yang kalian tahu tuh kayak gitu, ya. Karena yang aku share, kadang Bintang lagi nyanyi, Bintang lagi belajar huruf, belajar tentang angka. Nah, yang kalian share tuh kayak gitu. Padahal Bintang itu kesulitan ngobrol dua arah, ya. Ngobrol dua arah tuh dia bisa ngomong, tapi kalau misalkan ngobrol, Bintang mau kemana? Mau makan? Nggak mau terus dia ngebales lagi. Nah, kayak gitu. Itu namanya ngobrol, ya. Tapi kalau misalkan dia cuma bisa ngomong, takutnya anak kalian tuh ada sesuatu, ya. Terus anak kalian iseng nakal, nggak mau diem, tiba-tiba tangannya suka iseng ke temennya, mukul. Nah, kayak gitu-gitu bisa jadi anak kalian itu ADHD. Nah, kayak gitu, ya. Kalau disuruh belajar dia nggak mau, ya, karena itu membosankan, cepet bosan, ya. Makanya ini perlu dilatih biar anak itu fokusnya bagus, ya. Minimal orang tuanya tuh ya terus melatih di rumah. Jadi kalian jangan berharap ke guru aja, ya. Memintarkan anak kalian itu bukan tugas guru, ya. Jadi tugas kalian, ya. Jangan mentang-mentang aku udah nyekolahin bayar, ini tugas guru, nggak kayak gitu, ya. Jadi kalau misalkan kalian sadar tentang hal ini, kalian pasti akan berusaha mati-matian gimana caranya anak kalian itu menjadi yang bukan utama, ya, tapi bisa ngikuti seperti anak normal lainnya, ya. Jangan difokus di kayak les. Kalau misalkan kalian anaknya disleksia, di les itu takutnya dia akan trauma, malah gedenya itu nggak bagus, ya. Kalian tahu untuk anak disleksia atau anak ADHD, ya, ketika dia ngerasa nih, ya, kalau mentalnya dia lagi nggak bagus, ya, makanya suka denger
ngerasa diri dia itu nggak berguna, lalu dia bunuh diri ya. Banyak banget orang yang bunuh diri karena dia kecewa dengan dirinya sendiri ya. Anak SMA kecewa apa gitu, itu tuh kayak bukan sepele ya, kayaknya sepele tapi bukan sepele ya. Makanya di sini buat kalian nih perlu pahami anak kalian. Kalau anak normal mungkin akan nggak terlihat ya, mungkin kalian belajarnya akan mudah ya, tapi buat anak yang spesial kalian butuh usaha, butuh berjuang ya, butuh nyari tahu, butuh meluangkan waktu ya, butuh meluangkan waktu. Ini bener-bener ya, sangat-sangat dibutuhkan buat anak kalian yang spesial, entah autis, entah ADHD, entah disleksia ya. Banyak banget sebenarnya hal-hal yang perlu kalian tahu, cuman bukan ranah aku ngejelasin ya. Yang aku tahu ya karena anakku ADHD, jadi aku akan share tentang ADHD ya. Dan kalau misalkan nih, banyak banget orang yang kesusahan ngajarin anaknya, huruf itu kesusahan ya, ya takutnya dia diseleksi ya. Ada cara tersendiri untuk ngajarin anak itu ya. Jangan disiksa batinnya. Kamu harus nilainya bagus ya, kamu aku lesin nih ya, tapi nilainya harus bagus ya. Kalau misalkan kayak gitu, anaknya yang ada mentalnya akan berantakan, nanti gedenya itu akan jadi trauma. Takutnya dia kalau misalkan gagal, dia membenci dirinya sendiri ya. Jadi anak spesial itu ya harus dengan cinta, harus dengan ilmu cara ngajarinnya, bukan dengan duit aja ya. Bukan dengan duit aja. Kalian punya uang, nih aku lesin nih, aku punya uang, aku ke sekolahin di tempat yang bagus biar anakku tuh pinter. Tapi kalau misalkan anak kalian ada sesuatu, yang harus kalian lakukan adalah pergi cari tahu, ke dokter kah, ke psikolog anak kah ya, yang kayak gitu-gitu, cari tahu. Kalau misalkan kalian down, anakku autis, kayaknya nggak boleh kayak gitu ya, pasti ada kelebihannya ya. Jadi kalau misalkan anak kalian itu entah ADHD atau disleksia, kalian cuman butuh menerima aja. Ya udah deh, anakku kayak gini, aku terima, dan aku akan berusaha nih cara ngajarinnya, aku cari tahu nih cara ngedidiknya, kalian cari tahu. Nah kayak gitu ya. Jadi kalian nggak boleh putus asa, nggak boleh bodoh-bodoh amat ya. Kalau misalkan kalian bodoh-bodoh amat, maaf, kasihan gedenya, jadi hal-hal yang negatif akan terbawa sampai gede ya. Jadi anak kalian itu dibentuknya ya dari sekecil ini, dari sekarang ini ya. Jadi ibaratnya masa-masa emas ya. Pokoknya kalau misalkan anak itu ya pengen gedenya kayak gimana, dibentuknya itu dari sekarang ya, harus dari sekarang ya, dari kecil harus dibentuk nih ya. Ibaratnya tanah liat kalian bentuk nih, jangan nyampe keras, nanti kalau udah keras susah ya. Makanya mumpung masih lembek, kita bentuk sebaik mungkin ya. Kalau misalkan anak kalian ada kekurangan, kalian usahain aja bentuk sedemikian rupa ya. Gimana caranya jangan nyampe bentuknya itu berantakan, karena kalau nanti sudah gede susah ya. Jadi banyak banget orang yang berpikiran anak kalian itu, mohon maaf ya, ada yang sindrom tertentu ya. Jadi kalau anak ADHD itu nggak kelihatan anak ini bermasalah ya, dari fisik ya, dari fisik nggak kelihatan. Anak disleksia juga dari fisik nggak kelihatan ya, cuman dari perilaku, dari tingkah laku itu ada sedikit kelihatan, dan yang hanya tahu adalah orang tuanya saja atau orang-orang yang terdekat ya. Dia akan memahami ya keanehan-keanehan itu ya. Entah dia pulang lupa jalan, dia kesulitan ngafalin nama-nama temennya. Nah yang kayak gitu-gitu deh pokoknya ya. Di sini aku akan terus ngingetin ke kalian ya, buat kalian yang ngerasa anak kalian itu spesial ya, kalian nggak boleh putus asa, kalian harus bisa menerima ya. Setelah menerima, kalian jangan sedih-sedih lama-lama, kalian cari tahu nih cara mendidiknya, cara ngajarinnya ya, dan mental kalian harus kuat ya. Dan aku pun ngalamin ya mental lemah, kalian nggak tahu kan, sok-sokan nih aku di kamera ngomong kayak yang iya gini, tapi di balik ini sebelumnya kalau ngeliat ke belakang nangis sesegukan, sedih, kayak ya Allah kenapa gitu ya. Jadi waktu pas kita meyakinkan nih, waktu pergi ke dokter, aku harus memantapkan harus ke dokter nih, itu tuh butuh mental juga ya, butuh mental, karena kadang kita nggak siap nih ngedengerin bahwa anak kita itu ada sesuatu ya. Cuman
Aku mohon kalian nggak boleh lama-lama sadarnya, harus cepet-cepet sadar. Nanti kalau misalkan udah gede, sayang, sayang ya sayang, takutnya udah susah ya. Mumpung masih kecil, kita benerin, kita bentuk sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ya ingat ya, nggak ada apa sih namanya, bahasanya apa, eh, nggak ada hasil apa, nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Bener nggak tuh kalimat? Nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi kalau misalkan kalian udah berusaha nih, udah paling maksimal usahanya, ya Allah juga akan melihat. Ya jangan jadi orang tua yang cuek, jangan jadi orang tua yang kayak bodoh amat lah, ya udahlah gitu. Takutnya nanti gedenya kasihan ya. Kita didik, kita kasih cinta, kita kasih ilmu, kita kasih pengetahuan adab agama tuh yang paling penting. Nah kayak gitu-gitu ya. Jadi di video kali ini mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan ya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa nih anak kalian itu belajarnya itu kesusahan, coba cek anak kalian itu ADHD kah, disleksia kah, atau autis ya. Autis ringan itu kelihatannya anaknya baik-baik aja, cuman kan kita nggak tahu, nggak suka keramaian, dia lebih senang sendiri, dia takut dengan sesuatu entah apa. Nah kayak gitu-gitu ya. Pokoknya itu aja yang pengen aku sampaikan buat kalian yang punya ilmu ya tentang ASD, disleksia atau apapun itu, silahkan komen biar dibaca sama orang-orang dan aku pun lagi belajar juga. Nah kayak gitu ya. Nah terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.